right here. Yakobus pasal pertama ayat pertama. James 1 verse 1. If you can project that. James chapter 1 verse 1. Ayat 1 bilang begini, Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings. Saudara, di sini dibilang hamba Allah atau bond servant atau hamba. It says bond servant or a servant of God. Dalam Kisah Rasul pasal 12 In the book of Acts chapter 12 ayat 17. verse 17. Apa yang tadi Yakobus pasal 1 ayat 1 berkata tentang bond servant, tentang hamba. Itu diambil saudaraku konteksnya dari Kisah Rasul 12 ayat 17. When we read earlier from James 1 chapter 1, it talks about bond servant. It was taken from this verse. Acts chapter 12 verse 17 dibilang begini, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. Bond servant yang dibilang oleh Yakobus adalah tahanan, tawanan. The bond servant that James was talking about talks about prisoner. Bond servant itu tidak punya hak. Bond servant doesn't have a right. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, kalau mengetahui siapa Yakobus ini, If we know who James was, dia adalah satu kandungan dengan ibu, dalam kandungan ibu yang sama. James shared the same womb. Yakobus. How many of you know that? Berapa saudara tahu itu? Bahwa dia dengan Yesus itu satu kandungan. He shared the same Keluar womb. dari kandungan yang sama. He got out the same womb as Jesus was. Coba kembali lagi ke Yakobus 1, James 1:1. So back to James 1. Saudara perhatikan. So pay attention to this. Yakobus sekalipun dia dekat dengan Yesus dari kecilnya. Even though he was considered close to Jesus, Yakobus adalah orang yang paling dekat dengan kakaknya. James was the one that was so close to his brother. Tapi perhatikan apa kata firman ini. Dia But pay tuliskan. attention to what he wrote about himself. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Apa kata bahasa Inggris tadi? A bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini salah kaprah dalam hidup. There's so many Christians these days, they mistaken themselves. Mencari hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. They search after things that are not important. Kekayaan, posisi, pandangan yang hebat dari orang tentang dirinya. Wealth, affirmation from people, popularity. Yakobus ini adalah orang yang paling semestinya paling mudah untuk dia klaim, saya orang paling dekat dengan Yesus. James could easily claim that he is the closest one to Jesus. Saya orang yang paling dekat dengan Yesus. I'm the closest one to Tapi Jesus. apa yang dia tuliskan di sini? But instead, what he wrote here. Dari Yakobus, hamba Allah James, a bond servant of God dan Tuhan Yesus Kristus. and of the Lord Jesus Christ. Atau terjemahannya Tuhan. Dia artinya menaruhkan dirinya dia jauh lebih rendah In dibanding other Yesus. translation, they call him his Lord as master or as Lord. He put himself lower. Tadi kita nyanyi ulang-ulang, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. We sang earlier over and over that Jesus, I belong to you. Jesus, I believe in you. I believe in you. I believe in you, aku percaya dan aku milikmu. I believe in you and I belong to you. Yakobus ini adalah orang yang paling tepat kalau dia mau klaim semuanya bahwa dia paling dekat, dia paling tahu persis siapa Yesus. James is the only one that can claim that he is the closest one to Jesus because he knew very well who Jesus was. Tapi apa yang Yakobus bilang? But instead, what did he say? A bond servant of God and of the Lord Jesus He Christ. claimed himself as a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Bapak Ibu yang saya kasihi pagi hari ini, Beloved, this morning, jangan kita kejar apa kata orang. Mari kita kejar apa kata Tuhan tentang kita. do not chase after what the world says. Do not chase after what the world is after or Hari ini mungkin affirmation from hari the ini saudara dikasih jempol sama orang lain. world. Maybe Kamu today bagus. people can do this to you, can raise their thumbs Besok up. dia bisa begini sama saudara. But then again, the next day they can put their thumbs down. Tapi saya mau kasih berita baik pagi hari ini But gereja Tuhan. this morning I want to share you good news. Saudara juga yang beribadah secara online.
whether you are here or whether you're online. Saya mau kasih tahu kepada I saudara, want to tell you, engkau berharga di mata you Tuhan. are precious in the sight Engkau of berharga God. di mata You Tuhan. are valuable Engkau in the sight berharga of di God. mata You are Tuhan. precious in the sight Engkau of God. ditebus oleh You have darahnya. been redeemed by His Waktu kita blood. menyanyi tadi, I belong to you, I believe in you. When we sang earlier, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Tidak ada yang lagi bisa menyamakan nilai saudara, karena darah Yesus itu nilai dalam hidupmu. The Yang blood termahal. of Jesus has put a mark on your life, the most precious one. Now close your eyes for a second. Nah, mari kita tutup mata. Kalimat-kalimat yang kami ulang tadi Tuhan, The lyrics that we sing over and over, oh God, mengingatkan kami kalau kami adalah milik-Mu dan kami percaya kepada-Mu. reminded us that truly we believe in you and truly we belong to you. Biar ini bukan sekedar nyanyian, Let this not be just a mere song, tapi ini adalah perkataan iman bahwa kami milik-Mu, kami percaya padamu. but let this be a statement of our faith, a song of our faith, that truly we believe in you, truly we belong. Ada terlalu banyak alasan untuk kami berhenti percaya karena kami tidak melihat mujizat, karena kami seperti melihat tidak dijawab doa kami. So many reasons for us to stop believing because we do not see miracles, because we do not get what we ask for. Tapi biarlah apa yang kami lihat, kami rasakan tidak mempengaruhi bahwa apa yang di dalam kami sesungguhnya identitas kami di dalam Tuhan. But let it not waver the truth that it lies in us, that we have been bought, we have been redeemed. Let me borrow you, son. Come here, between us. Saudara, apapun yang terjadi kepada anak kami, Whatever itu tidak membatalkan bahwa dia adalah anak To kami. him, it does not cancel the fact that he is our son. Who can cancel that? Siapa yang bisa menggagalkan Who itu? can cancel that? Siapa yang bisa menggagalkan Who can cancel kenyataan? that? Even though DNA boleh dirubah-rubah, ya. Even though the DNA can be changed, can Tapi be altered, DNA saya dan DNA istri saya ada di sini. but both of our DNA lies in him. Saya pagi ini bicara sama saudara, DNA-nya Kristus ada dalammu. I'm speaking to you that Haleluya. DNA of Jesus Christ DNA-nya Yesus lies ada in dalammu. you and you and you. Who can change that? No, siapa yang bisa merubah Who itu? can change that? Siapa yang bisa merubah itu? Haleluya. Haleluya. Dia bisa ngaku bahwa saya bukan bapaknya. He can admit, he can confess that he's not my father. Have you ever? Marah sama papa sering sama dia mah. Tapi He have got you ever, angry like, with me, but he You're never not my dad, you're ever. not my mom. Doesn't matter what he said. Tidak peduli apa yang dia bilang. It will not change the fact that he's our Itu son. tidak akan mengubah kenyataan atau fakta bahwa dia adalah anak kami. Dan saya bersyukur waktu dia lahir dia mirip saya dan mirip istri saya, bukan mirip pengerja. And I'm grateful when he was born, he looked like either of us, one of us, and doesn't look like any of you. Saya bilang loh kok kayak si itu, nah, gitu kan enggak. Confirm, saya ada waktu dia lahir, saya ada di sebelah istri saya yang potong tali pusarnya, semuanya. I was there. I was the one who cut the umbilical cord. I was there. I was right next to my wife. Yesus ada She di wa- situ when he waktu was engkau born. lahir baru, gereja Tuhan. Jesus was there Yesus when ada you di were situ born waktu engkau again. lahir baru. Jesus was not next to you when you were born again. We have our brother here, Guy. Kita punya saudara kita di sini, Guy. Saya barusan dapat good news dari istrinya, Dian. I just received a good news from his wife. Dia bilang, suami saya siap untuk memberikan dirinya dibaptis. Terima Yesus My Kristus. husband is ready to give himself to be baptized. Itu baru jempol. Now that is a thumbs up. Ini. That is a thumbs Itu baru up. jempol. Disaksikan oleh Tuhan kelahiran barumu. God was there. God is there going to witness when you were Dikonfirm born oleh again. surga. Yes, you Confirmed are a by new creation. heavens. Betul, engkau adalah ciptaan baru. Saya bisa confirm. I can confirm that. Saya bisa confirm. I can confirm that. Keluar dari meja operasi karena istri saya harus C-section. Because my Kelahiran wife dia. had to go through a C-section when we went out of the operating room. Istri saya masih di operating room, saya dikasih kesempatan oleh nurse untuk dorong dia, masih baby hari pertama. My wife was still in the operating room, and I was given the opportunity to push the cart when he lies in. Hari basket. pertama di musim semi tahun 2004. The first day of an autumn in 2004. Kok semi ya? Fall ya? Sorry. Fall, yeah. Fall, ya.
Mirip lah itu. Kalau kita fall, kita bersemi. Pendeta nggak bisa disalahin. Waktu saya dorong dia, When I push him, nurse-nya udah jauh. the nurse was already far off at the head. And I was so slow. Saya dorong dia pelan-pelan. I began to push him very, very slow. Sampai di ruangan, Until we get to our room, nurse bersihin dia, the mandikan dia. nurse cleansed him and bathed him. Saya pelan-pelan pegang kepalanya. I began to touch his head slowly. Tahukah saudara apa yang nurse bikin ke saya? Do you know what the nurse did to me? Sir, he's your son. Tuhan, ini anakmu, dihentakin tangannya. Karena saya begini, aduh kayak Because- hati-hati. Because I was so careful, so scared. Confirm. It was confirmed. Hari-hari ini banyak saudara gereja Tuhan itu mau diganggu identitasnya. These days, the church is being bothered, tried to be Dunia sedang gila. annoyed by their identities because the world is getting crazy. Dunia sedang mengajarkan begini. The world is teaching you this. Kalau kau nggak merasa bahwa kau anak Tuhan, ya sudah, kau bukan anak Tuhan. If you don't feel like you're a son of God or child of God, well, yeah, that's the fact. Saya bukan ngomong pronoun lagi, udah basi itu. I'm not talking about pronouns. Saya sedang bicara tentang identitasmu di dalam I'm Kristus. talking about your identity in Christ. No matter how many people say to Israel, you're not Andy's son. No, you're not. Tidak peduli berapa banyak orang yang bilang Israel, kamu bukan anaknya Andi. No, bukan. If he believes the lies of the Satan, if he believes all these lies, maka apa yang terjadi? Oh iya, gue bukan anak si Andi. Kalau dia percaya atas semua tipu muslihat ini, lama-lama dia akan mikir sendiri, oh iya betul juga. Saya bukan anaknya Andi. I'm not Andy's son. Jangan-jangan mamaku selingkuh waktu Pak Andi dulu pendeta Andi itu dikirim ke LA. Maybe my mom had an affair when my dad was sent to LA. Semua itu dicekokin. Yeah, he kept thinking about all these things. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari meninggalkan identitasnya sebagai anak Tuhan karena dia terima terus itu. Kau bukan anak Tuhan, kau tidak dikasihi Tuhan. Kau macam-macam. Okay, so many people begin to leave their faith, begin to leave their identity because they keep being boggled by all this fact, all this gangguan, all these things, all these words that comes to your mind. Ya. Haleluya. Haleluya. Identitas kita jelas. Our identity is clear. Identitas kita jelas. Our identity is clear. Haleluya. Hallelujah. Just close your eyes for a moment. Mari kita tutup mata kita sejenak. Saya mau cancel semua tipu daya iblis di tempat ini. We're going to cancel every lies and deceit of the Saya mau enemy. aku mau cancel semua tipu daya iblis di tempat I ini. will cancel all the lies of the enemy in this place. Yang melemparkan, yang melepaskan sehingga umatmu meragu akan identitas mereka dalam Kristus. That try to release Kurabakaralaba, mari doa dalam roh. Kurabakaitakairalaba shandaralaba, pray. in the spirit. Kurabasandayaralaba shandayaralabaralabaralaba. Kurabatakairalaba shandayaralabaralaba shandaralabalaba. Kurabakairalaba shandaralabalabalabalaba. Kurabatakairalaba shandaralabalabalabalaba. Benar, iblis tahu, tapi iblis tidak maha tahu. It is true that the devil knows, but he is not the all-knowing one. Dia tahu, tapi dia tidak maha tahu. He knows, but he is not the all-knowing one. Bahkan waktu dia mencoba Yesus, dia bertanya, jika engkau anak Allah. Even when he tried to tempt Jesus, he said, if you are the Son of God. Well, the fact is, the devil doesn't even know. Faktanya, That's the fact. iblis pun tidak tahu. Iblis pun tidak tahu kalau dia anak Allah. Haleluya. 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 So when you try to defend your faith, Waktu saudara mencoba untuk mempertahankan imanmu, seperti Yesus bilang, just it like is what written. Jesus says, ada tertulis.
Saya bisa defend bahwa Israel Sipayung adalah anak saya. Ada akta kelahiran yang jelas I can siapa defend ayahnya, that siapa Israel ibunya. Sipayung is my son. There is a birth certificate. Haleluya. Semua tipu muslihat iblis patah hari ini dalam nama Yesus. We rebuke every lies of the enemy. Semua today. tipu daya iblis patah hari ini dalam nama Every Yesus. lies of the enemy, we rebuke them in the name of Jesus. Setiap kami dibebaskan, dilepaskan Every dari tipu one daya of us is iblis. being set free. Yang percaya, amin, katakan amin. If you believe, say Yang amen. percaya, sorakan haleluya. If you believe, say hallelujah. Yang percaya, sorakan haleluya. If you believe, say hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami tangkap Thank isi you, hatimu. Lord. We receive, we grab Kami terima what's ya in Tuhan. your heart. We receive it, Di God. dalam nama In Yesus, the name of Jesus. berbicara bagi kami. Speak to us. Dalam namamu kami berdoa. In your name we pray. Katakan amin. Say amen. Amin. Silakan duduk You Bapak may Ibu be terkasih. seated. Please be seated. Thank you Praise and Worship Team. Dengan cepat saya mau bagikan ini kepada saudara, Kolose pasal yang I ketiga. will share with you this real quick, Colossians 3. Selain kita bicara tentang api tidak boleh padam di bulan ini, kita juga bicara tentang unity. Not only we speaks of keep the fire burning, but we want to speak of unity. We want to talk about unity. Minggu yang lalu saya di Los Angeles, saya punya kesempatan berfellowship dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Last week when I was in Los Angeles, I had an opportunity to have fellowship with all these mighty men of God. Waktu kami selesai makan bersama, kemudian kita keluar dari restoran, restorannya sudah tutup, sekitar 9:30 malam kami keluar dari restoran. We left the restaurant when they were about to close, and we got out of the restaurant. Sedang hujan di luar di LA dan kemudian kami bukan masuk mobil tapi kami ngobrol di depan restoran itu. And it was really pouring out, raining in LA. And instead of getting into our car, we still congregate. We still talk outside of the building. Kita share tentang Tuhan satu dengan yang lain, bercerita tentang Kristus. We share one with another about the Lord, about the greatness and goodness of God. Nah, satu pembicaraan kepada pembicaraan lain, akhirnya ada satu yang Tuhan bukakan kepada kami. And one conversation leads to another, and there's one thing that God opened up to us. Saudara pernah ke countryside gitu, ke daerah agak perkampungan di Amerika ini, dan kemudian saudara katakan di musim gugur atau di musim dingin, saudara lewat kemudian saudara mencium aroma kayu bakar. Have you ever gone to a countryside and then you smell this aroma of a burning wood? Ya, pernah ada yang, ayo Pak Iman tahu ya maksud saya, ada yang tahu? You know what I'm talking about? Atau saudara di rumah suka bakar-bakar? Or if you like to burn your Saya own woods suka, at home. saya senang sekali kalau ke countryside. Begitu saya cium aromanya, saya teringat akan kampung. When I've gone to a countryside and I've smelled that burning wood aroma, and it reminded me of my village. Kalau istri saya nggak ada, karena di Jakarta nggak ada yang bakar-bakar begitu. My wife, she came from a big city. There's no one burning woods in the big city. Gembala kita berkata begini, waktu imam-imam disuruh Tuhan tetap menjaga api tetap menyala, korban di atas mezbah, api tetap menyala. Saudara, untuk bisa terus api menyala, mereka selalu menyediakan apa? Apinya harus tetap menyala, apa yang disediakan terus? Kayu. When our senior pastor share about how we have to keep the fire burning, the priests have put the altar, the sacrifice, and in order for the fire to have to keep burning, they needed what? Wood. Poinnya begini, kenapa saya mau cerita ini. Why do I want to share this? Kita ada sekarang di Amerika. We are here in America. Mau make sure saudara tahu kalau engkau di Just want to mana. make sure you know where you are. Kita ada di We are here Amerika. in. Oke. Kita ini adalah kayu-kayu api yang Tuhan taruh di Amerika untuk api itu tetap menyala. Each of us, we are wood that God had brought here so that the fire will keep burning here.
Haleluya. Hallelujah. Waktu kita bawa hidup kita sebagai kayu-kayu api ini, maka ada wewangian yang spesial keluar dari Amerika untuk Tuhan. When we bring ourselves, offer ourselves as this wood that is being ready to be burned, it will bring a pleasant aroma, fragrant aroma It's a to the special Lord. wood. Saudara ini semua adalah special wood. Every one of you are special wood. Haleluya. Hallelujah. Kolose pasal yang ketiga, 12. Colossians 3 verse 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas 14 terakhir. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Haleluya. Hallelujah. Ayat 13 bilang begini. Verse 13 says this. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Can we switch now to King James or New King James? Bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another. Complain loh, bukan apa, complain. It says here complaints. Forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh, dikatakan dalam bahasa Inggris bukan dendam, tetapi keluh kesah atau komplain. So let me ask you this, forgiving or forgiveness is an option or is a must? Mari saya tanya, apakah ini sesuatu yang harus atau sesuatu yang pilihan untuk mengampuni? You know what happened every year in the United States, April 15? What is that date? What is so special about April 15? Apa yang spesial di Amerika setiap tanggal April 15? Dia bilang pajak. He said, no. Kalau saya bisa punya pilihan, saya akan bayar itu. If I have an option, I don't want to pay my tax. Young man, if you have an option, kalau kau punya pilihan, no. bayar nggak dia? No. Dia bilang enggak. Now how about forgiveness? Bagaimana dengan pengampunan? Cuman 2 orang yang bisa bilang it's a must. Only 2 people that says. This is not according to me, this is not according to Pak Andi, Bu Desi, this is according what the Bible says. Ini sesuatu yang bukan menurut saya atau menurut istri saya, tapi menurut firman Tuhan. This is what Paul said to Colossians, people in Colossians. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Forgive if anyone, and forgiving one another if anyone has a complaint against another. Even as Christ forgave you, so you also must do it. Jadi Bung Hari ini pengampunan pilihan kah? Atau keharusan? Hari is forgiveness, a Bung must Hari or pikir-pikir an dulu. option. Gak apa-apa, saya kasih waktu. Hah? Harus ya, harus. He said it's a must. Yang setuju saya tutup mata. Yang setuju kalau ini keharusan angkat tangan. If you agree this is something that you must do instead of you opt to do. Oke, turun tanganmu. Yang tadi tidak angkat tangan, coba angkat tangan. Tahu juga akhirnya Pak Andi gitu ya. Wah ini mah trik-trik saja ini Pak Pendeta. Saudara, untuk bisa menjadi satu itu, saudaraku, Tuhan Yesus yang mengajarkan metodenya apa? Jesus was the one who teach us how can we reach unity. Ayat 13 itu dikatakan begini-begini, lakukan ini, kemudian ayat 14 ditutup dengan ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
So we read verse 13, we must do all those things. And it ended with verse 14. It says, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Coba saudara semua kita berdiri di ruangan ini. Let Coba all silakan. stand. Can I see everyone stand? Waktu semua saudara sudah berdiri, When coba all saling of you berpegangan stand. tangan Now tanpa join putus. hands. Now try to Can join we hands. create one long? Bisa nggak kita bikin satu jejaring yang sangat panjang tidak ada putusnya? See? Sometimes it's Try- confusing, but Sometimes it's confusing, but try to do it that there is no gap. oh, okay, There okay, is- okay. Some of you still don't get this. This one don't connect to anybody. Yang ini harus connect ke semuanya. Jangan bikin sendiri. Semuanya harus connect. Satu panjang. Yang panjang, yang tidak ada putusnya. Okay. Please be seated. Okay, please silakan duduk. Silakan. Now, duduk, boleh duduk. This is what happened with kenakanlah di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. This is what happened when we talk about put above all these things, clothe yourself with love or put on love, which bind us all together in perfect Waktu harmony. saudara fokus hendak melakukannya itu, you take time and figure out how. Waktu saudara, when you were focused on doing that, you focus on how to do it. Kalau saudara fokus bagaimana caranya untuk bisa melakukan itu. I did not see anybody yang nggak peduli. Saya tidak melihat tidak ada seorang pun di sini yang tidak peduli. Semuanya melakukan. Kenapa? Everybody try to do it, make an effort to do it. Why? Sama seperti apa kata 14 ini. Just like what verse 14 Dan di said. atas semuanya itu kenakanlah kasih Above all, sebagai pengikat put yang mempersatukan. on love, which dan bind us all menyempurnakan. together in perfect harmony. Kenapa kita bisa survive sebagai keluarga Tuhan di tempat ini? Salah satu dari gereja Tuhan, kita ini keluarga. Kenapa kita bisa survive? Karena kita melakukan apa yang 14 bilang. Why we Di can atas semuanya itu survive kenakanlah as a kasih family of God? sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Because we did what verse 14 says. Above all these things, put on love, which is the bond of perfection, which put us together in perfect harmony. Haleluya. Hallelujah. Saya tadi melihat saudara berupaya, you. itu artinya kita ambil You waktu. made an effort. Ya, itu dia. Ngambil waktu, berusaha untuk You got bagaimana up caranya. and you try so hard how to do it, how to join Bagaimana hands, caranya? how to reach hands to one another. Itu yang kita perlu. That's what we need. Tidak ada yang perfect, nggak ada yang. No one is perfect here. Kalau orang Batak bilang perfect, nggak ada yang perfect kita. Pakai V. According to Batak people, no one is perfect. Wah, nyindir orang Batak ini. Mulai ini orang Manado nyindir orang Batak ya. Mana ada yang perfect di gereja? No one is perfect in church. Satu orang datang, orang baru ke gereja. And one person came, a newcomer, Habis ibadah dia bilang sini sama Pak Pendeta. and he said this to the pastor. Pak Pendeta, sayang sekali gereja Bapak ini jauh dari sempurna. Oh, it's too bad that your church is so far from perfect. Pak Pendeta digituin kesel, saudara. And the pastor was annoyed, Tapi tidak marah, dia bilang begini. and he said this, Bung, Sir, sebelum kau datang kami sudah. Teman you datang before sih. you came, this church was Dia so udah ngomong gitu aja. perfect. But because you came, you ruined it. Oh Tuhan Yesus tolong. Are you ready to hear the word of God? Apakah saudara siap mendengar firman Tuhan? Bapak, kami mau mendengar dari Father, hamba-Mu. we want to hear the word. Berbicara lewat gembala pembina kami. Speak your word through our senior pastor. Kami mau terima firman We want to Tuhan receive the word of God dengan penuh sukacita. with a heart Dalam full of nama joy Yesus. in the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. And Dr. Nico will share the word of God with us this morning. Pastor Niko akan membagikan firman Tuhan pagi ini. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai Symphonia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahpahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, dia keluar sebagai pemenang.
Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah Sang Pemenang, Yesus Kristus. Sebab Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berarti, kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hati terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia.
Revival terjadi. Indonesia mengalami transformasi. Haleluya. Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship
Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun the Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sangkara bala 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 bala. Oh dia bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Apa Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, rabababababa. Hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapanmu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Limpah-limpah. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan.